Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas ya yang ada kaitan dengan bidang penulis sendiri, yaitu dunia IT, khususnya soal pekerjaan. Pekerjaan jadi programmer. Ya sekarang ini programmer itu banyak ya, dan semua orang bisa jadi programmer. Karena ya zaman dulu aja yang jadi programmer itu bisa lulusan elektro, bahkan lulusan yang misalnya kayak sipil gitu ada yang jadi programmer. Sekarang pun begitu, apalagi sekarang banyak kelas-kelas online. Jadi yang namanya programmer sekarang ini wes kayak apa ya, kayak sesuatu yang nggak ada bedanya dengan orang mahir pakai EXO gitu ya. Nggak butuh bakat khusus, nggak butuh keterampilan khusus, butuhnya cuma belajar. Jadi yang namanya programmer itu sekarang bukan orang yang mikir lagi ya, tapi adalah orang yang memanfaatkan tool, bisa memanfaatkan sesuatu. Jadi kalau dulu namanya programmer itu pakai mikir, buat metode pencarian apa misalnya kata kunci tertentu, itu buat sendiri algoritmanya, menyusul memulai dari nol, seringnya seperti itu. Nah kalau sekarang musimnya tuh buat apapun sekarang seringnya ada ya. Jadi orang harus pakai misalnya Python. Kenapa pakai Python? Karena toolnya tersedia di Python gitu ya, Python gitu ya. Orang sekarang itu lebih dituntut tahu keberadaan toolnya, tahu cara memanfaatkan toolnya. Jadi ada namanya Android Studio yang terkenal ya, tapi ya ada tool-tool lain yang bisa membantu lebih baik. Bahkan sekarang yang namanya programming mulai dari nol sudah ada langsung otomatisnya pakai AI. Pakai AI ini nggak harus terintegrasi dengan apa jenenge ya, UI-nya ya, dengan desainer toolnya. Tapi ya bahkan AI pun bisa dibuat ngeremut komputer kita. Terus AI itu belajar apa saja yang kita ketik, kita kerjakan. Terus dia akan menggantikan kita ngetik programnya. Bahkan untuk debug pun ya, untuk mengetahui problem pada kode kita, itu bisa dilakukan oleh AI. Jadi AI bisa istilahnya menguji program kita langsung. Zaman dulu mengembangkan program Android misalnya, nggak ada istilah apa runtime debugging gitu ya, yang kita step by step lihat statusnya, info-info parameter-parameter yang ada di program kita ya. Nah kalau sekarang sudah beda, sudah ada, sudah bisa langsung, sudah sangat terbantu. Jadi ya sekarang ini yang namanya programming itu adalah kemahiran menggunakan toolnya. Bagaimana memanfaatkan tool untuk bisa membuat sesuatu. Jadi sekarang ini yang paling banyak diperlukan itu, yang paling banyak harus diketahui itu adalah
tahu bagaimana caranya mencari tool yang benar, tahu caranya cari solusi, tidak memikirkan solusi tapi cari solusi. Jadi kunci utama programmer sekarang itu adalah tahu caranya pakai Google, tahu caranya search, tahu caranya menggunakan kata kunci. Karena ya yang namanya search pun ada ilmunya. Kata kunci yang benar akan bisa membantu kita menemukan informasi yang lebih tepat. Dan kebetulan Google itu merupakan search engine yang paling fleksibel, paling ngerti gitu ya. Zaman dulu yang namanya search engine itu bukan pakai aturan boolean, aturan logika dan ya. Jadi kalau mencari sesuatu misalnya mobil balap gitu ya, yang dicari adalah mobil yang dipakai untuk balapan. Nah kalau zaman dulu kebanyakan search engine itu bakal mobil dan atau balap. Jadi hasilnya pencarian mobil, hasilnya pencarian balapan. Ya tentu nggak tepat kok ya. Karena mobil balap itu tidak akan menceritakan misalnya mobil pribadi, mobil apa jenenge, mobil jalanan biasa gitu. Yang namanya mobil balap juga tidak menyertakan misalnya balap karung, balap sepeda. Kalau dulu yang namanya search engine entah mengapa kok jadi seperti itu ya. Search engine yang nggak berguna ya. Google jadi besar karena ya ngerti kebutuhan orang itu bagaimana. Nah karena Google itu sudah besar ya, jadi banyak trik-trik untuk caranya pakai Google yang lebih akurat. Untuk cari di website tertentu bisa pakai kata-kata site gitu ya, SITE.2. Untuk mencari file PDF itu kita bisa cari file type .2 PDF gitu ya. Apa maneh? Boh, sing eling iku tok. Search engine lain rasanya masih belum menerapkan seperti itu, padahal fitur itu wah betul-betul sangat membantu ya. Karena kalau nggak gitu hasilnya bisa jutaan. Padahal kita cari cuma dari ya puluhan ya. Balik lagi lah ke programming. Sayangnya ya, karena sekarang ini memang programming itu lebih memanfaatkan tool. Yang namanya pendidikan programming itu programmer itu jadi entah mengapa kok nggak ada basicnya ya. Jadi caranya membuat database yang benar, struktur relasinya, caranya mecah database, caranya biar database efisien, itu kayaknya nggak diajarkan lagi. Jadi ya penulis beberapa bulan terakhir ini ada orang yang wawancara untuk programmer, terus ya penulis lihat, loh di kuliahnya ini padahal kuliah programmer, lulus jadi programmer, nggak ada yang namanya pendidikan struktur data, nggak ada pendidikan untuk algoritma, belajar caranya mikir ya gak ono, caranya menyusun program yang bener ya kalau dulu namanya OOP macam-macam wis gak ono. Tapi ya OOP sendiri yang apa namanya program yang terstruktur sendiri wis hilang ya. Kenapa? Karena programming itu jadi sangat minimal sekali, karena sudah ada framework itu sudah memberikan sesuatu yang
termasuk instan. Nah, cuma framework itu juga menuntut kita untuk membuat kodenya, menulis kodenya pakai aturan framework tersebut. Kadang untuk membuat sesuatu jadi lebih banyak langkahnya dibanding kalau misalnya kode secara manual langsung jebret cuma 5 baris selesai gitu ya. Kalau pakai framework bisa sampai nulis ya berpuluh-puluh baris. Cuma di sisi lain framework menyediakan tool-tool yang lengkap. Mau apa sudah ada, mau apa sudah ada. Ini juga ya jadi kelemahan framework. Karena toolnya sudah ada. Belum tentu yang kita bisa belum tentu yang hasil akhirnya nanti bisa optimal, bisa paling cepat, bisa paling ringan, bisa paling sedikit pemakaian resource-nya, dan seterusnya. Kadang-kadang ada fitur yang kita nggak butuh yang bikin menghasilkan kelemahan, mau nggak mau harus kita pakai. Sayangnya juga dari sisi pendidikan ya, programmer itu tidak diajarkan untuk mengenali software ERP ya. Jadi software ERP sendiri juga banyak yang nggak ngerti. Jadi software ERP itu adalah software yang dipakai untuk perusahaan yang mencakup secara keseluruhan. Jadi ERP sendiri mencakup semua faktor pada perusahaan, mulai dari penjualannya, pemasarannya. Pemasaran itu kalau ngiklan-iklankan ya, kalau ngubungi misalnya konsumen langsung atau konsumen tidak langsung gitu ya. Kalau penjualan ya berhubungan dengan orderan-orderan, soal pengirimannya, cara pengirimannya. Juga ada dari sisi produksi itu ada misalnya step 1, step 2, step 3 gitu ya. Apakah step 1 harus dilakukan dulu sebelum step 2 dilakukan. Juga penyusunan dari materialnya, apakah materialnya diproses kemudian jadi sesuatu yang baru, dari sesuatu yang baru ini apakah jadi sesuatu yang baru lagi. Apakah setiap itemnya nanti harus ada kode khusus, kode khususnya ini apakah barang bakal ditempelkan di barangnya atau enggak. Ada unit penjualan, ada unit pembelian juga. Pembeliannya bisa terusan, bisa kontrak atau cuma sekali. Butuh juga syaratan dari penjualnya bagaimana, reputasi penjualnya bagaimana. Barangkali untuk lihat mana yang lebih murah, mana yang lebih terpercaya. Semuanya itu juga harus masuk ke pencatatan accounting, dicatatkan di jurnalnya. Ketika dijual apa yang dikurangi, apa yang ditambah. Ketika sudah dibayar apa yang dikurangi, apa yang ditambah. Kemudian dari perencanaan produksinya, atau mungkin kalau ada ya dari R&D misalnya. R&D itu melakukan apa yang dicatat. Tentu saja juga gudang barang yang dibeli, gudang barang yang mau dijual. Apakah nanti konsumen bisa dialokasikan gudangnya. Yang namanya ERP juga harus banyak hal-hal yang bisa dirubah sendiri, disesuaikan ya, karena ya nggak sama ya
baik prosedur pengerjaan sesuatu maupun eh, kebiasaannya antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Walau mungkin ada yang sama, tapi ya seringnya beda. Jenis barang beda juga ya bakal beda. Ada barang yang ya nggak penting kualitas KW1, 2, 3. Ada yang sampai harus dibedakan sendiri. Sifat barang juga jadi penting. Misalnya ya, walau kode barangnya sama, oh tapi ini barangnya punya variasi A, variasi B, variasi C. Nah itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau di ERP yang mahal-mahal itu, misalnya ada barang gitu ya, yang namanya custom field itu bisa banyak. Jadi kalau di perusahaan A misalnya, field ini untuk fungsi warna, di perusahaan B fungsi ini untuk bagian ukuran misalnya. Selain dari field yang custom, dari isian-isian yang custom, menunya juga untuk tiap orang bisa beda-beda, apalagi kalau beda bagian. Menunya, tombol-tombolnya, kolom isiannya. Jadi untuk orang tertentu, oh nggak ada kolom isian misalnya harga gitu ya, nggak bisa ngedit atau cuma bisa lihat toh gitu ya, atau malah nggak ada sama sekali. Dan ini juga kadang harus diatur sehingga nggak bisa bobol kalau misalnya konsumennya nakal. Oh pakai link ini, oh pakai link ini, nggak boleh sampai gitu. Jadi di kodenya itu jadi wis kacau balau karena terlalu banyaknya pengecekan. Untuk menu ini harus dicek apa bener orang yang punya akses. Untuk orang ini apakah dia punya hak tulis. Jadi sebelum melakukan perintah nulisnya, perintah nyimpennya, dicek dulu orang ini punya akses atau enggak. Dan itu perlu ada pengecekan di tiap layar, di tiap tombol, di tiap menu. Jadinya yang namanya kode jadi sangat rumit sekali. Jadi ya oleh karena itu ya, programmer sekarang entah kenapa kok jadi kurang mengerti soal ERP. Dan ya karena programmer sekarang ini terlalu memanfaatkan tool ya, untuk optimasi kadang kurang begitu ngerti. Jadi misalnya query ya, kalau programmer awalan ya query itu jadikan satu, numpuk semua. Kalau yang sudah pengalaman biasanya kadang malah dipecah ya, dipecah jadi ini yang ternyata hasilnya adalah misalnya kalau pakai cara kode numpuk satu jadi satu, query itu bakal butuh waktu misalnya 5 menit gitu ya. Pakai cara ditumpuk-tumpuk bisa cuma 1 detik. Jadi kadang ya nggak selalu yang nama query itu dipikir cuma benernya toh. Tapi ya kadang harus dipikirkan dari sisi dalemannya, mesinnya juga. Oh misalnya yang database ini itu yang cepat adalah faktor ini gitu ya, kita manfaatkan itu. Jadi bisa saja yang namanya perbandingan query antara database satu dan yang lain itu
nggak begitu bisa dipercaya. Karena apa? Karena keunggulan dan kelemahan ada sendiri-sendiri. Ya wes lah, itu saja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.